Padahal saya katakan, pelajaran sejarah mengajarkan tiap bangsa hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan kadang-kadang mereka tega menghancurkan negara lain. Ini kita lihat hari ini di hadapan mata kita sendiri. Ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita ham demokrasi. Tetapi di Gaza ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom. Mereka diam. Mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM. Untuk pertama kalinya Amerika Serikat mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza berupa 38.000 paket makanan dan minuman. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan yang dikirim Amerika Serikat ke Gaza karena mendapat sindiran keras dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita ham demokrasi. Tetapi di Gaza ribuan anak, ribuan ibu-ibu. And given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire, which is what is currently on the table. This will get the hostages out and get a significant amount of aid in. This would allow us to build something more enduring and to respect the rights of the Palestinian people to dignity, freedom, and self-determination. Amerika Serikat mulai mengirimkan bantuan ke jalur Gaza pada Sabtu 2 Maret 2024. Menggunakan pesawat kargo C-130, Amerika Serikat menjatuhkan bantuan paket makanan dari langit Gaza. 3 pesawat dari Pusat Pasukan Udara Amerika Serikat menjatuhkan 66 paket yang berisi sekitar 38.000 makanan pada pukul 8:30 pagi waktu setempat. Paket-paket itu dijatuhkan di barat daya Gaza, di pantai, di sepanjang pesisir Mediterania. Penerjunan bantuan dikoordinasikan dengan Angkatan Udara Yordania yang mengatakan telah 2 kali menerjunkan bantuan makanan pada Sabtu lalu di Gaza Utara. Sementara itu, 3 pejabat pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pesawat-pesawat itu menjatuhkan makanan siap saji militer di lokasi yang dianggap paling aman bagi warga sipil untuk mengakses bantuan. Sebelumnya, Biden pada Jumat 1 Maret 2024 menyatakan negaranya segera mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza via udara bersama Yordania dan sejumlah negara lainnya. Keputusan Biden disampaikan sehari setelah sedikitnya 115 warga Palestina tewas ditembaki pasukan Israel saat menyambut kedatangan bantuan kemanusiaan di kota Gaza. Hacker Volcyber atau Anonymous, Dubes Amerika Serikat kunjungi markas PKS bahas HAM dan demokrasi di Indonesia. Masih nggak percaya sama Aing mah bodo amat anjing. Amerika bahas HAM, antara bayaran yang ada di PT Freeport pasok senjata dan drone ke KKP lewat perbatasan Papua Nugini. KKP tewas ditembak, Komnas HAM buka suara, tapi giliran TNI Polri yang tewas di sana katanya resiko tugas, kebodohan publik. Padahal sama bin udah dibentak jangan ikut campur urusan politik di Indonesia, tapi ya gimana, mereka kan pencetus dan penyebab perang di berbagai negara. Mana nih yang kuar-kuar, amin aja. Nah, sindir pendukung 01 ya gue ya. Mana nih pendukung 01? Ini PKS dur. PKS itu adalah partai pendukung Anies Baswedan. Semakin terang benderang dur ya. Rekaman ini rame soal Amerika yang senggol-senggol demokrasi di Indonesia. Katanya kalau 02 menang itu sama saja rusaknya demokrasi di Indonesia. Kemudian juga membahas soal politik dinastinya Pak Jokowi yang saat ini sedang mulai dibangun. Lalu tiba-tiba Dubes AS datengin markas satu parpol yaitu PKS teman-teman. Infonya sih mau bahas soal HAM katanya dan soal demokrasi di Indonesia. Yang menjadi poin kan sebenarnya oke lah gitu ya, Amerika ini peduli dengan Indonesia soal gerakan Pak Jokowi yang sudah membangun periode ketiganya kan melalui Gibran. Tapi mengapa sampai semasif ini? Apakah ada maksud lain? Jika kita tarik ulur, Amerika itu kan kalau ngomongin HAM, apa perlu kita kasih kaca buat di depan mereka? Bahwa kekerasan yang mereka support aja antara Israel dan Palestina itu mengandung HAM loh.
lalu tiba-tiba peduli dengan HAM di Indonesia. Kita paham Pak Prabowo adalah salah satu tokoh elit militer yang ditakuti oleh Amerika, disegani oleh dunia, dan disupport oleh jajaran-jajaran militer lainnya kan. Semenjak periode Pak Jokowi ini kan Amerika nggak bisa 100% teman-teman bebas berkeliaran di Indonesia. Pak Jokowi mampu membentengi itu dengan memotong pasokan-pasokan bahan mentahnya kan. Ya salah satunya nikel yang di stop untuk ekspor ke luar negeri. Sampai PT Freeport yang berhasil beliau amankan untuk Indonesia. Kalian ada pendapat nggak sih soal gerakan ini teman-teman?